Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Raikal Andika Putra dengan NIM R1C122092. Di sini saya akan mereview artikel ilmiah yang menjelaskan tentang batuan beku sebagai bahan dari ujian tengah semester dari mata kuliah petrologi. Adapun jurnal yang saya review adalah karakteristik dan petrogenesis batuan beku di Kecamatan Cisolok, Geopar Ciletuh, Palubuhan Ratu, di Kabupaten Sukabumi. Jurnal tersebut berjudul Jurnal Geologi dan Sumber Daya Mineral 2022. Adapun jurnal yang saya review ditulis oleh Asti Jendasari, Mega Fatima Rosana, dan Agus Didit Haryanto. Jurnal ini memiliki latar belakang yang pertama adalah daerah Ciletuh merupakan bagian dari UNESCO Global Park. Kemudian memiliki batuan beku intrusif dan ekstrusif yang berumur sekitaran Miosen. Persebarannya adalah di sepanjang pantai dan perbukitan di daerah tersebut. Penting untuk memahami karakteristik dan asal-usul petrogenesis batuan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memahami proses pembentukan batuan beku di daerah tersebut. Kemudian adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah yang pertama, agar kita dapat mengidentifikasi karakteristik batuan beku. Kemudian yang kedua adalah agar kita dapat menentukan petrogenesis atau asal-usul magma dan pembentukan batuan. Kemudian yang ketiga, agar kita dapat mengetahui tipe dan komposisi kimia batuan. Kemudian, metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, lokasi, Kecamatan Sukabumi, Geopar Ciletuh. Kemudian sampel yang ditemukan adalah batuan beku intrusif dan ekstrusif. Kemudian metode analisis yang digunakan. Yang pertama adalah analisis petrografi, yang kedua analisis geokimia, yang ketiga adalah XRF atau X-ray fluorescence. Kemudian yang keempat ICP-MS atau Inductively Complete Plasma Mass Spectrometry. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian yang diketemukan adalah secara petrografi ditemukan yang pertama itu andesit porfiriti, kemudian dasit porfiriti. Kemudian secara geokimia ditemukan yang pertama andesit, yang kedua dasit, yang ketiga andesit basaltik, yang keempat adalah basal. Kemudian sumber magma. 1. Bersifat metaluminous. 2. Termasuk serikal alkalin. Ketiga, beberapa termasuk high alkalin. Kemudian saya akan menjelaskan yang tentang andesit porfiritik yang tadi, andesit porfiri yang tadi. Dapat dilihat contoh batuan andesit porfiri seperti yang ada di gambar. Adapun penjelasannya adalah andesit porfiri adalah merupakan batuan beku vulkanik yang dicirikan oleh tekstur porfiritik, di mana kristal besar atau phenocryst seperti plagioklas dan piroksen tertanam di dalam massa dasar berbutir halus. Kemudian ada dasit porfiri. Contoh batuan dasit porfiri dapat dilihat pada gambar. Dasit porfiri adalah batuan beku vulkanik atau subvulkanik yang memiliki tekstur porfiritik ditandai dengan kristal besar atau phenocryst, plagioklas, dan kuarsa yang tertanam dalam massa dasar halus. Kemudian ada batuan andesit. Contoh batuan andesit dapat dilihat pada gambar di sini. Kemudian batuan andesit adalah batuan beku vulkanik ekstrusif berwarna abu-abu yang terbentuk dari lava gunung berapi dengan tekstur halus atau avanitik dan
memiliki kandungan silika menengah, yaitu sekitar 57-63%. Kemudian ada batuan dasit. Contoh batuan dasit dapat dilihat pada gambar di sini. Dasit adalah batuan beku vulkanik atau ekstrusif, berwarna terang dengan tekstur halus hingga porfiritik, yang memiliki komposisi intermedian antara andesit dan riolit. Kemudian ada batuan andesit basaltik. Contoh batuan andesit basaltik seperti pada gambar di sini. Andesit basaltik adalah batuan vulkanik ekstrusif dengan komposisi antara basal dan andesit atau silika rendah. Umumnya batuan ini memiliki warna abu-abu gelap hingga kehitaman. Kemudian ada batuan basal. Contoh batuan basal ada seperti pada gambar. Batuan basal adalah batuan beku vulkanik ekstrusif berwarna gelap, memiliki butir halus atau avanitik dan keras yang terbentuk dari pembentukan cepat lava yang kaya akan besi dan magnesium di permukaan bumi. Kemudian ada salah satu diagram yang digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu diagram tas. Diagram tas ini digunakan untuk mengklasifikasikan batuan. Dapat dilihat contohnya pada gambar di sini. Kemudian, kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, batuan beku di daerah penelitian terdiri dari berbagai jenis, seperti andesit dan basal. Kemudian yang kedua, magma berasal dari seri kal-alkalin. Kemudian yang ketiga, proses pembentukan dipengaruhi oleh aktivitas tektonik. Kemudian yang keempat, analisis geokimia dan petrografi sangat penting dalam menentukan asal batuan. Kemudian yang kelima, variasi jenis batuan menunjukkan kompleksitas proses magmatisme. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, komposisi kimia menunjukkan pengaruh lingkungan tektonik. Adapun jurnal yang saya gunakan adalah seperti yang dilihat pada gambar. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.